Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh rahimakumullah, dengan tanpa bermaksud untuk menggurui, mari kita memperbanyak rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, gerak kita, aktivitas kita sehari-hari. Karena bagaimanapun juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberadaan kita hidup di dunia yang fana ini tentu tidak akan pernah lepas dari namanya rahmat Allah, nikmat Allah. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang senantiasa amat besar bagi kita, yakni kenikmatan yang berupa panjang umur, sehat wal afiat, iman dan Islam. Terlebih-lebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah untuk tahun ini kita masih diperkenankan Allah untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi jangan kita sia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan. Hari ini insyaallah kalau tidak salah hitung kita sudah memasuki puasa hari ke-15, insyaallah demikian. Namun demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah bijaknya di samping kita bersyukur bisa menunaikan ibadah puasa memasuki hari ke-15 ini, mari kita adakan introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah 15 hari yang sudah berlalu itu kita isi, kita memperbanyak amal ibadah di dalamnya, yakni dengan syiyam, qiyam, Quran, zikir dan sedekah. Sudahkah hal ini kita maksimalkan di dalam melaksanakan kegiatan ibadah kita di bulan suci Ramadan? Jika belum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir. Mari kita isi dengan memperbanyak amaliyah kesolihan di dalamnya. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih-lebih kita yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala usia 40 tahun. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, man atats alaihi arba'una sanatan walam yaghlib khairuhu syarruhu falyatajahaz ilan nar. Barang siapa yang sudah usianya mencapai 40 tahun tetapi kebaikannya masih dikalahkan oleh kejahatannya, kemaksiatannya, maka kata Rasulullah falyatajahaz ilan nar, maka lemparkanlah dia ke tempat api neraka. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita sejenak berendung diri. Kira-kira kita ini sepanjang hidup kita sudah berapa kali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan? Misalnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya yang sudah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala usia 60 tahun, jika dipotong masa prabalik 15 tahun, maka usia saya sekitar 45 tahun. Dalam artian 45 tahun itu saya sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Jadi tidak satu kali, dua kali, tidak belasan, tapi puluhan. Mungkin jenengan sudah ada yang lebih, ada yang sampai 60, 70 dan seterusnya. Maka kesimpulannya, kalau kita sudah diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan untuk kesekian kalinya dalam hal hidup kita ini, kok iman kita, amal ibadah kita kok begitu-begitu saja, tidak ada mengalami peningkatan, maka ini sewu
dikatakanlah sungguh keterlaluan. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usia kita ini pada dasarnya amatlah sangat pendek. Meskipun usia kita mencapai 100 tahun atau lebih, jika dibandingkan dengan kehidupan orang-orang mati di alam barzah. Coba kita renungkan bersama. Sejak Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai sekarang, orang yang meninggal dunia itu sudah mungkin miliaran orang. Mereka itu hidup di alam barzah menunggu kiamat datang. Berapa tahun, berapa miliar tahun mereka itu menunggunya. Sedangkan kita hidup dunia ini cuma berapa tahun, mungkin paling banter 100 tahun lebih sedikit baru meninggal. Lah, perlu kita ketahui juga Rasulullah menginformasikan bahwasanya di alam barzah itu ada nikmat kubur, siksa kubur. Kalau segitu panjangnya, segitu lamanya menunggu akhirat atau menunggu kiamat, mendapatkan nikmat kubur, tentu hal itu akan terasa nikmat. Tetapi bayangkan kalau mendapatkan siksa kubur, disiksa begitu lamanya di dalam alam barzah. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita bahwasanya orang-orang ahli kubur itu merintih, menangis, memohon kepada Allah untuk bisa dihidupkan lagi di alam dunia ini walaupun sebentar. Apa gunanya? Untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak amaliyah, dan juga untuk memperbanyak sedekah. Coba kita renungkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan belanjakanlah sebagian harta yang telah aku anugerahkan kepadamu sebelum datang kematian menjumpai salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku untuk beberapa saat lamanya, agar aku bisa bersedekah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka itu berharap agar supaya Allah itu memberikan lagi kesempatan kepada dia untuk hidup di dunia yang fana ini. Untuk apa? Memperbanyak sedekah dan melaksanakan amaliyah kesolihan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini Rasul mengatakan afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Seutama-utamanya, seafdal-afdalnya sedekah itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga diinformasikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu sehingga datang kematian salah seorang di antara mereka. Qala rabbirji'un, maka dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia ini, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar supaya aku bisa berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Innaha kalimatun huwa qailuha, yang demikian itu sesungguhnya hanya ucapan yang dia ucapkan sendiri dalam mulutnya, pada mulutnya, atau dengan kata lain itu hanyalah merupakan angan-angannya saja supaya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan permintaannya. Dilanjutkan dalam surah ayat tersebut, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka dibentangkan tabir penghalang yang begitu nyata di antara mereka, yakni antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu alam barzah
ila yaumi yub'atsun, hingga mereka dibangkitkan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia yang fana ini. Kalau kita sudah berkalang tanah, kita sudah mati, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai akhir daripada kultum kami ini, ingatlah bahwasanya tatkala kita memperhatikan salah seorang di antara kita, keluarga kita, atau tetangga kita, atau orang lain yang meninggal dunia, maka di situ ada 3 golongan yang akan menyertai daripada si mayat itu menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Rasulullah mengatakan yasba'ul mayitu thalathun, ada 3 golongan yang menyertai mayat. Siapa itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yakni keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, yang 2 dipastikan akan pulang, sedangkan yang 1 akan menemaninya di dalam kubur. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yakni yang dipastikan pulang itu adalah keluarganya dan harta bendanya. Wa yabqa amalu, sedangkan yang senantiasa setia menemani dirinya di alam kubur adalah amal perbuatannya. Coba kita renungkan, meskipun orang itu menyatakan sangat mencintai, menyayangi istrinya, keluarganya, ataupun orang tuanya, dia menangis begitu terseduh-seduh, begitu amat sangat sedih, tetapi tatkala orang tuanya, istrinya atau suaminya atau keluarganya meninggal dunia, dimasukkan ke dalam liang kubur, apakah mereka mau menemaninya, bersedia untuk dikubur bersama sang mayat? Tidak akan pernah mau. Begitupun juga harta bendanya, perhiasannya ataupun yang lainnya, tidaklah akan pernah dikubur. Kalau dipaksakan dikubur, tentu tidak akan bertahan lama. Pasti suatu saat ada pencuri yang akan mengambil harta bendanya itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi tidak bermaksud menggurui, mari kita saling mengingatkan pada diri kita masing-masing. Mari kita perbanyak amalia kesolihan, termasuk di dalamnya bersedekah. Harta yang kita kumpulkan, sekali lagi, sebanyak apapun, kalau kita mati tidak akan pernah kita bawa mati. Harta yang kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah, itulah investasi milik kita selama-lamanya. Tetapi harta benda yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan keluarga kita, anak-anak kita, atau bukan, atau bahkan akan menjadi incaran orang lain. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita perbanyak amaliyah, mengingat apa yang kami sampaikan tadi, di alam kubur itu ada siksa dan nikmat kubur. Dan mereka tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ingin dihidupkan lagi untuk memperbanyak amaliyah kesolihan, termasuk di dalamnya ingin bersedekah. Kenapa? Karena amal ibadah sedekah ini akan memberikan suplai pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adama inqata'a amalu illa min thalasin. Apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya. Dia tidak akan bisa lagi berbuat amal kesolehan kecuali 3 perkara, yakni shadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Yakni yang pertama adalah shadaqah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi inilah yang mereka harapkan tatkala mereka sudah berkalang tanah, tidak bisa melakukan amal ibadah lagi, maka jika melakukan hal yang 3 ini, maka akan memberikan suplai pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia, sehingga akan mendapatkan nikmat kubur di dalam alam barzakh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah sebelumnya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah, termasuk menikmati pertemuan, perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas amaliyah kesolehan kita, apapun bentuknya di bulan suci Ramadan ini,
senantiasa diterima, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap pula mudah-mudahan 1 bulan Ramadan ini bisa kita tuntaskan, bisa kita laksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum tentu kita 1 bulan bisa menunaikannya. Tetangga saya, jamaah saya kemarin 2 hari menjelang Ramadan dipanggil Allah. Ada lagi yang 10 hari menjalani Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat, iman dan Islam pada diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan amal ibadah ini, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadina wa li walidayhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta arhamur rahimin. Rabbi hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ba'idna wa qati hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa talamidana wa jama'atana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli dzikri wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli shadaqah wa min ahli husnil khuluq wa min ahli salatil jami'ah wa min ahli birrul walidain wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum minal juhali wasyarri wal fitnah. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'syatika wa bi fadlika an siwak. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhussu'ana wa tadurru'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.